Sejatinya pahlawan adalah mereka yang berjuang dengan sungguh-sungguh, mereka yang berjuang penuh keikhlasan, mereka yang berjuang bukan karena berpikir akan dikenang sepanjang masa, melainkan mereka yang berjuang karena mencintai negerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Kapitan Pattimura. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat saudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Thomas Matulesi atau lebih familiar dikenal dengan nama Kapitan Pattimura. Namun ada beberapa lainnya juga menyebutnya dengan nama Ahmad Lusi. Adalah seorang pejuang tanah Maluku yang terkenal gagah berani ketika melawan penjajah ketika perang dulu. Lahir di Haria, Pulau Saparua pada tanggal 8 Juni di tahun 1783 dan meninggal di Ambon pada tanggal 16 Desember di tahun 1817. Ada beberapa versi tentang biografi seorang Pattimura. Dalam versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapia menulis bahwa Pattimura lahir dari kalangan bangsawan dan raja dari Nusa Ina, Pulau Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Pattimura Matulesi, yang mana merupakan raja dari kerajaan Sahulau. Sahulau sendiri merupakan sebuah negeri yang terletak di Teluk Seram. Sebelum mengobarkan perang dengan Belanda, Pattimura sendiri pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya ke Belanda. Dan kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli dan sederet kebijakan lain yang cenderung merugikan pribumi Maluku kala itu. Karena kondisi tersebutlah, akhirnya Pattimura muncul sebagai simbol perlawanan. Ia ditunjuk oleh para raja-raja dan para kapitan di tanah Maluku sebagai pucuk pergerakan perjuangan. Semuanya dikomandoi oleh Pattimura untuk mengangkat parang dan salawaku melawan ketidakadilan dan penjajahan itu. Ada beberapa pertimbangan yang membuat para raja Maluku saat itu sepakat menunjuk Pattimura sebagai pimpinan mereka, dikarenakan kecakapan beliau dalam berperang serta kemampuan bernegosiasi dan membangun jaringan kekuatan. Pattimura menggalang kekuatan tidak hanya di tanah Ambon dan sekitarnya, melainkan seantero wilayah tanah Maluku pun diajaknya bersatu padu mengangkat parang dan salawaku untuk melawan penjajah Belanda. Mulai dari kerjasama dengan kerajaan Ternate, Tidore, dan beberapa kerajaan kecil lain dari sekitar Pulau Ambon dan Seram. Pattimura muncul sebagai momok mengerikan yang mengkhawatirkan keberlangsungan Belanda di tanah Maluku. Perang pun akhirnya tak bisa dielakkan. Pattimura tampil gagah berani berperang melawan penjajah. Ia dibantu bersama pasukan dan kerabatnya. Di antaranya adalah Kapitan Antoni Rebok, Kapitan Philip Latumahina, dan Kapitan Ulupaha. Sampai akhirnya sang pahlawan pun gugur setelah ditangkap dan digantung di tiang gantungan pada 16 Desember di tahun 1817 di kota Ambon. Hari ini Pattimura dikenang sebagai pahlawan dan diabadikan namanya di berbagai tempat seperti Universitas Pattimura, bandara, dan sederet nama jalan di berbagai tempat di Indonesia.
Sejatinya, biografi tentang Pattimura masihlah simpang siur dikarenakan terlalu banyaknya versi atas sosok yang satu ini. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, beliau adalah pahlawan yang patut dicontoh dan dijaga terus semangatnya sampai akhir zaman menutup mata. Itulah sedikit pembahasan tentang Kapitan Pattimura. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.